Keluarga sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV yang tewas dalam kebakaran rumah di Karo, Sumatera Utara, terus mencari titik terang kasus yang menewaskan 4 orang ini. Apalagi keluarga korban melalui kuasa hukumnya yang juga Direktur LBH Medan mengungkapkan dalam rekonstruksi yang digelar pada Jumat 19 Juli lalu, dalam adegan kedua di lokasi pertama, diperlihatkan bahwa Koptu HB yang merupakan personel TNI memerintahkan tersangka Bebas Ginting untuk menghubungi Sempurna Pasaribu untuk membahas postingan yang diunggah. Ia juga menambahkan ketiga orang tersangka yang ditangkap oleh Polda Sumatera Utara bukanlah pelaku utama. Biasanya, berdasarkan rekonstruksi tersebut, ada perintah dari HB kepada B untuk menjumpai almarhum Riko Sempurna Pasaribu terkait dengan postingannya. Namun saat itu B mengatakan belum berjumpa. Lanjut di situ bahwasanya HB lagi bertanya, kata Sempurna sudah jumpa, dan kemudian B mengatakan bohong dia itu. Dan perintah terakhir oleh HB kepada Ulang atau B tersebut bahwasanya cepatlah jumpai dia terkait dengan yang diduga postingan yang disampaikan oleh almarhum Riko Pasaribu. Hal ini temuan baru yang jelas keterkaitannya dengan pemberitaan yang diberitakan oleh Riko Sempurna Pasaribu. Oleh karena itu, LBH Medan secara tegas dan KKJ meminta kepada Pemdam 1 Bukit Barisan dan Puspomat untuk tidak lagi berlama-lama memeriksa dan memanggil HB tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut. Karena sebelumnya pada Kamis 18 Juli lalu, anak kandung Sempurna Pasaribu bersama dengan LBH Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara mendatangi markas polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan yang berada di kawasan Jalan Sena, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka membawa bukti dugaan keterlibatan salah satu anggota TNI dalam kasus pembunuhan berencana. Beberapa bukti diantaranya bukti percakapan anggota TNI dengan pimpinan redaksi yang meminta pemberitaan yang ditulis korban supaya diturunkan. Panji Satrio, BTV Medan, Sumatera Utara. Aduh, kasihan kali ku tengok anak mendiang Bang Riko Sempurna Pasaribu itu, wartawan yang rumahnya dibakar di Kepanjahe, Sumatera Utara itu. Sendirian dia mencari keadilan untuk ayah, ibu, dan adiknya yang meninggal terbakar di rumahnya. Sampai hati mereka membunuh keluarga ini secara sadis kayak gitu ya kan. Memang 3 orang yang terlibat pembakaran rumah ini sudah ditangkap sama polisi dan sedang diproses di polisi Polda Metro Sumatera Utara. Tapi si Eva nggak puas karena dia yakin 3 orang yang ditangkap itu hanya orang suruhan. Pasti ada orang lain yang menjadi dalang di kasus ini. Apalagi disebut peristiwa ini berpunca dari berita yang ditulis oleh ayahnya di media online tempat ayahnya bekerja. Anaknya udah mengadu kemana-mana dan yakin kalau ada anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Soalnya sebelum mendapatkan teror dan pembakaran rumah mereka, bapaknya nulis berita soal adanya dugaan keterlibatan anggota TNI yang jadi backing tempat judi online, judi di daerahnya. Aku bukan pesimis ya, tapi udah banyak kita lihat lah kalau kasus-kasus yang dugaannya mengarah ke aparat negara, ujung-ujungnya nggak sesuai harapan dan prinsip keadilan. Apalagi kalau korbannya orang kecil. Bahkan kadang meskipun bukti udah cukup kuat, aparat yang diduga terlibat nggak pernah diperiksa. Padahal seharusnya di institusi negara, alat negara seperti polisi dan TNI itu, kalau ada anggotanya yang terlibat kejahatan, harus dihukum seberat-beratnya. Kalau enggak, siapa yang melindungi rakyat kecil kayak kita ini? Jangan biarkan dengan alasan azas praduga tak bersalah. Bukankah semua orang sama di mata hukum? Ibarat mangga busuk di sebuah keranjang. Yang busuk harus dipisahkan dan dibuang. Jangan dibiarkan mangga busuk tetap ada di dalam keranjang, karena itu pasti akan membuat mangga yang lain menjadi busuk dalam keranjang itu. Begitu juga lah seharusnya. Kalau ada anggota polisi TNI yang terlibat kriminal, yang penjahat, seharusnya dibuang dari institusinya, jangan dilindungi. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri, dan kejahatan pasti akan kalah.
Karena itu bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Nyala bangku.